Seorang karyawan pinjol ini memberikan peringatan kepada kalian semuanya yang pengen galbay di tahun 2025. Tolong kalian simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang sebuah karyawan atau bisa dikatakan mantan karyawan pinjol yang memberikan peringatan buat teman-teman semuanya yang mau galbay di tahun 2025 ini. Nah, ini menjadi pembahasan yang menarik karena jujur saya sendiri nggak tahu ya apakah ini memang dia itu real 100% karyawan atau mantan karyawan gitu, karena saya sendiri nggak bisa ngecek data pribadi yang posting ini. Dan apakah benar atau tidaknya saya juga nggak tahu, tetapi ini bisa jadi masukan juga buat kita agar di galbay tahun 2025 ini buat kalian semuanya mungkin jauh lebih tenang dan juga jauh lebih enjoy menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin membuat kalian itu tambah stres, tambah depresi, dan juga tambah semrawut lah, tambah amburadul kehidupan kalian. Oke, di sini saya pengen bahas ya. Jadi kalau masalah peringatan tersebut, yang pertama adalah dia itu bilang ketika galbay pinjol, tolong yang pertama adalah ternyata dikuatkan dulu mentalnya pertama. Yang kedua adalah buat kalian semuanya yang tidak kuat terhadap ancaman, teror, dan intimidasi, segera ganti nomor. Itu katanya. Ya memang sudah pernah saya bilang juga. Lalu kemudian yang ketiga ini yang menarik kalau kata saya, yaitu terhadap yang namanya situasi kondisi rumah ya. Situasi kondisi rumah ini perlu kalian kondisikan juga, atau kontak darurat ataupun kontak-kontaknya. Karena tidak semua orang, memang saya akui tidak semua orang itu punya sikap bodoh amat. Karena ada orang yang sikapnya bodoh amat. Jadi ya udah biarin keluarga saya tahu, teman-teman saya tahu kalau saya punya pinjol, ya sudah biarin bodoh amat. Nah, ada orang seperti itu, tapi ada orang juga yang malu kalau temannya tahu, saudaranya tahu, kalian itu punya pinjol. Itu ada yang malu juga kan. Saya akuin setiap orang itu punya karakter yang beda-beda. Nah, dari tiga hal ini, saya nantilah keempatnya soalnya masih bilang juga, yaitu masalah 97 pinjol yang resmi OJK, ternyata semuanya tuh aman-aman aja dan enjoy-enjoy aja harusnya. Punya regulasi yang sama, punya aturan yang sama, hanya yang membedakan adalah ada di isi lapangannya aja dan tidak ada di isi lapangan. Itu aja cukup yang keempat ya. Nah, jadi yang pertama dulu yang pengen saya bahas, masalah kekuatan mental. Kekuatan mental itu adalah ya kalian sendiri yang bisa mengontrol, karena saya sendiri jujur nggak bisa mengontrol nih, ayo kuat, nggak bisa. Yang bisa menguatkan mental kalian adalah diri kalian sendiri. Entah dengan siapa, entah dengan cara apa, entah dari dukungan keluarga atau dari orang yang tersayang atau orang terdekat, itu terserah kalian gimana caranya kalian itu kuat mental. Tapi nanti saya akan kasih tahu juga, yaitu masalah transparan kedua tadi. Bilang ke keluarga ataupun ke saudara, ini kalian memang harus dilakukan teman-teman semuanya. Ya mau dibilang apa adanya, karena memang banyakan orang itu sudah takut atau sudah malu gitu kan. Kalau yang sikap bodoh amat, keluarga tahu, saudara tahu, teman-teman tahu kalau kita punya pinjol, bodoh amat ya artinya mereka udah punya mental yang bagus. Tapi kalau kalian itu masih punya sikap yang malu, daripada kalau kata saya mah, daripada kalian itu taunya teman kalian, saudara kalian, orang tua kalian, ibu kalian, suami kalian, istri kalian itu tahu dari pihak pinjolnya langsung, lebih baik kalian kasih tahu mereka. Ya, kasih tahu mereka. Karena itu justru akan martabat diri kalian itu tetap baik gitu loh. Daripada tahunya dari orang di si pinjol kan, martabat kalian itu hancur. Tapi kalau kalian sendiri yang ngasih tahu, saya yakin ya teman-teman kalian juga bakal memaklumi, atau keluarga kalian juga bakal memaklumi ya gitu. Tapi kalau dari di si pinjolnya yang ngasih tahu ke kalian, itu ya mungkin agak sedikit jelek nama kalian gitu loh. Seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga masalah tadi ya, mental tersebut juga itu bisa dikatakan bahwa itu menjadi sebuah penguatan mental kita juga. Kenapa? Karena ketika kita sudah dapetin dukungan, kita udah transparan lah mungkin sama teman kita, bro kalau nanti ada yang nagih, kamu biarin ya sudah, bro sabar, namanya juga ujian kan, bla 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 bla. Ada kekuatan mental dalam diri kalian untuk nanti bisa ngelawan di si pinjol tersebut gitu loh, pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah dari keluarga kalian juga, mungkin dari istri, entah dari suami, entah dari orang tua. Ketika dapat dukungan dari orang terdekat kalian, saya yakin mental kalian akan jauh lebih tenang dan jauh lebih ngeplong. Oke, memang saya akuin ketika kalian itu ngobrol sama orang tua, entah sama istri, entah sama suami, pasti akan terjadi cekcok, entah sejam atau 2 jam. Tapi setelahnya saya yakin keluarga kalian pasti dukung kalian, nggak mungkin didukung di si pinjol gitu kan. Saya yakin pasti dukung kalian dan kalian menambah kekuatan mental di situ, gitu loh. Terus kemudian yang keempat adalah masalah datangin DC atau tidak, itu menjadi urusan belakang. Karena saya kira ketika didatangin DC lapangan pun, kalau warga udah tahu,
orang sekitar sudah tahu, saya yakin pasti bakal dukung kalian, pasti membackingi kalian, pasti mereka ada di belakang kalian untuk dukung gitu loh. Seperti itu ya. Jadi peringatan tersebut saya kira bisa masuk akal banget dan ini bisa kalian terapkan. Ketika kalian terapkan, saya kira hal tersebut ya bisa bakalan aman juga gitu loh. Dan ini ya memang resep juga sih, resep yang sangat cukup bagus juga buat teman-teman semuanya. Silahkan kalian lakukan dan ini memang juga ya faktor utama ketika kalian tuh bisa berhasil atau tidak. Kalau kalian itu nggak bisa, ya saya kira kalian akan terus termasuk ke dalam perangkat pinjol, masuk ke dalam jurang pinjol. Kalian selalu nutupin ke keluarga dengan cara kalau nggak punya duit ya gali lubang tutup lubang. Udah seperti itu sistemnya. Ketika sistem seperti itu, masalah kalian semakin besar, hutang kalian semakin gede, dan masalah pun tidak terselesaikan, hutang kalian semakin banyak gitu loh. Itu yang jadi masalah kalau kata saya. Malah itu menjadi sebuah permasalahan yang besar, titiknya di situ, yaitu gali lubang tutup lubang, teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab dan mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan. Kalau kalian nggak bisa mempraktekkan, ya saya kira bakal percuma juga nonton video saya sampai mau selesai gitu kan. Kalian nggak dipraktekin, ya percuma, dampaknya seperti itu aja. Tapi kalau kalian praktekkan sedikit demi sedikit, saya yakin pasti akan ada perubahan dalam mental kalian, dan saya yakin masalah pinjol tersebut kalian bisa terlepas juga atau bisa keluar juga. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.